Nah, soal ini juga sangat banyak dibahas di channel-channel YouTube ya, para ini yang mungkin Pak Mulya akan mencoba dengan cara yang berbeda, yaitu cara abnormal ya. Semoga ini bisa membantu, memudahkan untuk menjawab jika jumpa lagi soal seperti ini. Pastinya soal model seperti ini atau soal ini nggak keluar lagi, nah, tapi polanya dipelajari ya. Nah, ternyata apa pola dalam sebuah angka yang jika kata kunci baris dan kolomnya sama? Apa kata kuncinya? Maka akan menghasilkan eh, bisa menggunakan TPOC, the power of coba-coba. Contoh nih ya, contoh nih. Misalnya kita ambil contoh aja sederhananya. Nih. Jika baris dan kolomnya sama, contoh ya, 8 tambah 2, 10 ya. Supaya 10 ini berapa? Ya 2 juga, 10. Jadi supaya ke bawah 10, ya 8. Artinya pada barisnya 10, pada kolomnya 10 gitu ya. Lalu kalau misalnya dibuat baris dan kolomnya itu 3 kali 3, nah 3 kali 3 ya. Misalnya ini 5, 5 ya, 5 tambah 5, 10. Di sini misalnya 10. Kita bilanglah satu kolom itu 20 nak ya. Dah, maka kalau mau ke bawah, misalnya ke bawah di sini ada nggak usah 10 lah ya, biar cantik, coba 15 ya, biar mudah. Nah, tapi di bawah ini nilainya 7 misalnya. Nah, 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 kan 12, berarti di sini 3 kan? Lalu supaya kalau di sini ada 6, di sini berapa? Di sini 4. Maka kataku supaya jumlah barisnya 10, supaya jumlah barisnya 15, nih kan 15 nak nih barisnya. Maka 7 tambah 6, 13, supaya 15 berarti di sini berapa? 2 ya, betul? Betul. 4 tambah 3, 7, supaya 15 di sini berapa? 4 tambah 3, 7, supaya 15 di sini 8. Apa polanya setelah kita simpulkan pola kotak-kotak ini jika kata kuncinya baris dan sama dengan nilai kolom? Ternyata mau angka berapapun kita coba, hasilnya akan menghasilkan angka yang sama. Nah ya, jadi TPOC di sini kita bisa mencoba-coba memisalkan dengan angka yang menurut kita itu samakan aja gitu. Nanti hasil B-nya mau berapapun angka dicoba hasilnya sama. Intinya kita harus samakan dulu nih. Kira-kira satu baris ini ada 1 tambah 6 tambah 3 ya. Karena kita nggak tahu, kita misalkan di sini bolehlah di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F, di sini G. Ya. Triknya nak gampang kali nih. Kita misalkan mau berapa? Satu baris itu yang jumlahnya itu sama. Boleh kita coba-coba ya. Karena nanti hasilnya B-nya akan sama. Kita misalkan misalnya nih ya, 6 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 7 berapa? 15. Kita misalkanlah satu barisnya kita coba-coba yuk, kita angka coba-coba kita 20. Nanti mau coba-coba dengan angka 100, mau coba-coba dengan angka 50, hasilnya sama nah ya. Nah, kita coba yuk. Yang pertama, carilah dulu angka-angka yang dalam sebarisnya itu 3 itu dulu ya. Apalagi yang menggunakan dua angka yang sama tuh lebih bagus. Misalnya nih Pak Mulya mengambil angka di sini. Nah, yuk. Berapa tuh? Nah, 6 ya. Coba jumlahkan nah. 6 tambah 2 ya tambah 7. Yang ini ya. 6 tambah 2 tambah 7 tambah F. Kita pengen buat dia jadi 20. Maka F-nya berapa? Ayo, berapa F-nya? 6 tambah 2, 8 tambah 7, 15. Berarti F-nya 5 ya. Oke, F-nya 5. Buat, F-nya 5. Kita buatlah tinta yang berbeda. Ya, maka didapatlah kita coba-coba F-nya 5. Lalu 3, yang ini sekarang nih. Yang sebelahnya.
Yang sebelahnya nih, Nak. Nah, berapa nih? Yuk. 3 tambah 8 tambah 4 tambah G sama dengan 20. Berarti G-nya berapa? Yuk. 3 tambah 8 tambah 4. 15 juga ya. Berarti didapat G-nya juga sama. G-nya 5. Ini yang sama hapus dulu nih. Yang coret-coretan lain hapus dulu. Ya. Berarti di sini didapat G-nya juga bernilai 5. Nah, gampang Pak Mulia. Gampang kan, tanpa eliminasi, tanpa substitusi. Berarti G-nya 5. Karena kalau di channel YouTube kan agak kesulitan kayaknya anak-anak sekalian kan. Dah, mana lagi nih kita lihat. Oh, yang 3-3 dulu, Nak. Nih yang bagian atas nih. Nah, nih. Oh, Pak Mulia buat warna yang beda lah ya. Pada bagian atas kelilingnya kita coba warna apa? Warna kuning. Nah, yang ini nih baris nih. Yuk, kita coba. Apa tuh baris tuh, Nak? Angkanya kita coba warna biru biar berbeda. 1 ditambah A ditambah 6 ditambah 3 kita misalkan 20. Maka berapa nih? 6 tambah 3 9 ya. 6 tambah 3 9 tambah 1 10 ya. Berarti A sama dengan 20 kurang 10. Berarti A-nya berapa? A-nya 10. Udah dapat di sini, Nak. Coba-cobanya A-nya 10. Gampang ya. Mana lagi yang belum ada? Kita jumlahkan terus semua. Oh, yang C. Kita mau cari si B kan? Berarti kita tinggal butuh yang mana lagi nih? Oh, ini dulu C. Nah, yang baris C biar dapat si C. Berarti C tambah 2 tambah 2 tambah 8 agar 20 berapa nih? Berarti C tambah 12 biar 20, maka C-nya berapa, Nak? 20 kurang 12, berarti C-nya 8. Gampang rupanya ya. Udah bisa cari lagi belum? D-nya ya. Yang D nih, sebaris nih lagi. Ya. Yuk. Apa itu sebaris ini yang ini? Lagi. Berapa tuh, Nak? D tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 5. Oh, ujung kanan ada berapa? Nggak ada ya, udah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oh, kelebihan. Berarti 7 tambah 5 tambah 4 hasilnya harus 20. Berapa D-nya, Nak? Berarti 7 tambah 5 berapa, yuk? 12 ya. Tambah 4, 16. Berarti D tambah 16 harus 20. Maka berapa D, Nak? Berarti D-nya 20 kurang 16. Maka didapat D-nya bernilai 4. Udah dapat semua? Udah dapat semua pada baris yang kita inginkan. Ini berserak sekali, kita hapus dulu. Udah dapat nih. Jadi, nah satu baris ini aja kita lihat. Ya, taruh di sini. 1, D-nya 1, yang ini 1, nah. Ini 8, ditambah 8, ditambah 4, ditambah B. Pengen 20. Maka berapa tuh? Nah, 8 tambah 1, 9. 9 tambah 4, 13. Ditambah B agar 20. Maka tanpa perlu eliminasi dan substitusi, didapatlah nilai B-nya 7. Menurut Pak Mulya, ini lebih mudah ketimbang cara eliminasi substitusi yang anak-anak sekalian lihat di YouTube ya. Mungkin ini bisa membantu kalau jumpa soal seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Wah, banyak sekali chat pertanyaannya. Oh, ternyata jawaban semua. Ada pandai-pandai. Oke, sudah. Ya, silakan dicatat dulu. Pak Mulya kasih waktu berapa menit? 1 menit ya, atau 2 menit. Catat caranya, Nak, ya, konsepnya. Habis ini kita latihan dengan soal yang sama. Apakah secepat soal ini enggak? Kita tes latihan habis ini soal yang sama. Semoga yang cepat yang bisa jawab benar boleh istirahat. Nah, kita selesai sampai jam berapa nih? Sampai jam 1 ya. 12.45, Masya Allah. Sudah catat? Sudah semua?
Yakin, cepat sekali. Ayo, betul, tercatat. Sudah, oke. Kalau sudah, kita udah siap latihan dengan soal yang sama. Sudah ya? Oke. Soalnya mudah, jawabannya yang sulit. Nah ya, ada dua soal latihan yang akan Pak Mulya kasih. Mana ya soalnya tadi ya? Ini dia. Jadi soal yang pertama. Nah, ini udah ada kolomnya. Ya. Oke. Nah, diketahui di sini 2, di sini 5, di sini 3, di sini A, di sini 3, di sini 5, di sini juga 3, di sini B, lalu di sini C, D, E, F, G, ini G ya, bukan 9. 2, 3, 4. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai dari yang ditanya berapakah nilai F. Oke. Kata kuncinya sama, yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Bernilai sama. Ini kata kuncinya. Oke, silakan dijawab dulu. Kemudian kasih waktu 5 menit. Lama ya.
Oke, bisa langsung kita bahas ya biar cepat. Nah, eh, kali ini juga sama soalnya baris dan kolomnya ya. Jadi kita boleh mulai dari yang jumlahnya ini dulu. Karena tadi kita udah coba 15, coba kali ini coba angkanya yang enggak cantik. Kita misalkan satu baris dan kolomnya itu 14. Nah, biar nggak usah kelipatan yang cantik sedikit ya, 14 misalnya. Yuk, kita mulai nih dari samping ya, dari samping nah ya. Oke. Nah, ini sebentar kamu lihat. Nah, oke, kamu lihat ini dulu. Nah, 2 ditambah 5, 7 ditambah 3, 10, biar 14. Oh, berarti A-nya 4. Ini boleh ya. Lalu ke samping lagi, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 11 ya. 11 ditambah berapa biar 14? Ya, 3 ya. 3 juga. Maka mencari F yang ditanya. Oke, kita bisa ambil ini. Nah, maka berapa tuh nak? 4 tambah 3 ditambah F ditambah 4 sama dengan 14. Maka 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11 ya. 11 ditambah F sama dengan 14. Maka nilai F sama dengan 14 dikurang 11 yaitu 3. Iya. Berarti F sama dengan 3. Oke. Ini semoga bisa membantu untuk soal-soal seperti ini nah ya. Nah, kita masih ada sekitar 11, masih ada sekitar sejam lagi. Sejam lagi kita coba soal lain ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita coba soal yang mudah-mudah ya. Soal mana yang mudah nih? Oke, hapus dulu. Kebanyakan sudah babnya. Nah, kita coba soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu soal geometri. Nah, nomor 7. Silakan dicoba dulu nomor 7. Kalau pusing nanti, silakan bilang pusing. Atau ketik bahas, kita langsung bahas. Di dalam persegi ABCD ya, terdapat satu lingkaran dengan jari-jari 3 satuan. Lalu setengah lingkaran dengan jari-jari 5 satuan dan seperempat lingkaran dengan jari-jari 8 satuan seperti pada gambar. Titik merah adalah pusat dari masing-masing lingkaran. Luas daerah yang berwarna hitam adalah berapa satuan luas? Oke, apa jawabannya kira-kira? Oke, mau coba dulu atau langsung bahas? Langsung bahas, boleh. Langsung bahas ya. Nggak ngerti Pak, langsung bahas. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dengan cara normal dulu, biar habis waktunya. Habis itu baru trik ya. Satu soal ini bisa kita padai, biar cepat istirahat. Nah, kalau kita perhatikan nih gambar ya, satu lingkaran dengan jari-jari 3 satuan. Berarti ada satu gambar yang lingkarannya itu penuh. Yang lingkarannya itu penuh, berarti itu yang kecil nih, yang lingkarannya penuh nih. Ya, berarti ini jari-jarinya diketahui adalah 3. Jadi ini 3 ya, 3 satuan. Lalu dikatakan lagi ya, yang tadi itu 3 satuan. Setengah lingkaran, nah setengah lingkaran, warnanya nggak cantik nih. Nah, ini jari-jarinya 3. Sedangkan setengah lingkaran jari-jarinya 5.
Mana yang setengah lingkaran nih, Nak? Nih, setengah lingkaran nih kan, yang Pak Mulya arsir nih. Nah, diketahui ini jari-jarinya 5. Berarti dari sini ke sini, nah, ini 5 satuan. Nah, kita hapuslah biar nampak. Oke, udah dapat. Lalu 1/4 lingkaran. Jadi satu lingkaran ini, setengah lingkaran bentuknya seperti ini. 1/4 lingkaran, nah ini dia. Ya, bentuknya satu lingkaran bagi 4. Yang mana nih 1/4 lingkaran? Jadi dikatakan 1/4 lingkaran dengan jari-jari 8. Berarti panjang ini 8. Nah, yang ditanya, apa sih yang ditanya Pak Mulia? Yang ditanya adalah titik merah adalah pusat dari masing-masing lingkaran. Luas daerah yang berwarna hitam adalah yang ditanya, yang diarsir, nah, yang berwarna hitam. Berapa satuan luas? Jadi kalau kita ingin cari luas yang berwarna hitam, itu kan luas persegi ABCD, berarti kan luas yang diarsir ya, itu kan luas persegi ABCD. Mana itu ABCD? Nah, nih yang besar ini ya, ABCD. Itu dikurang daripada luas satu lingkaran penuh yang ini. Ya, ditambah setengah lingkaran. Yang ini setengah lingkaran. Ditambah 1/4 lingkaran. Kita bilanglah ini lingkaran A, ini lingkaran B, ini lingkaran C. Nah, ini sebelum trik, memang cara normal agak sedikit panjang ya. Tapi kita coba aja. Dah. Nah, gimana cara cari luas persegi ABCD Pak Mulia? Sementara yang kita ketahui panjang ini 8, panjang ini 5, panjang ini 8. Sedangkan panjang dari sini ke sini, nah diketahui cuma 3. Sementara ini nggak diketahui, ini juga tidak diketahui. Kalau kita tarik garis, ini beda ya panjangnya. Nah, ini tidak sejajar. Gimana caranya untuk mendapatkan panjang sisinya? Ternyata si pembuat soal bermain pada Pitagoras dia, Nak. Mana Pitagoras di sini? Ini yang Pak Mulia garis warna merah. Menghubungkan antara semua pusat lingkarannya. Nah, ini dia. Tapi yang kita butuhkan adalah panjang mana? Panjang ini. Nah, ini kan. Ini yang kita butuhkan. Jadi, di sini dari diketahui panjang ini 5. Ya kan? Panjang sisi miringnya udah tahu. Di situ dia kata kuncinya. Di sini dia. Ini ke sini, jari-jari yang tadi, jari-jari yang setengah lingkaran 5. Kan jari-jari nih. Sedangkan jari-jari yang 1/4 lingkaran itu 8. Nah, maka kita bisa cari AB-nya jadi segitiga. Nih dia, nah. Ini yang mau kita ambil nih. Kita bawalah kemari. Kita cari segitiga dulu. Nah, maka didapat ini sisi miringnya 8 tambah 5. Berapa tambah 8 tambah 5, nak? 13. Ya. Ini 13. Lalu di sini 5. Kita mau cari panjang AB. Maka menggunakan Pitagoras, AB kuadrat itu rumusnya akar daripada 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Maka didapat AB, oke kuadratnya karena udah ada akar hilang ya. Maka AB didapat 13 pangkat 2. Berapa, nak? Ayo. 13 kali 13. Ayo berapa? Bentar ya Pak Mulia minum dulu. Nah, 13 dikali 13. 169. Dikurang 5 kali 5. 25. Maka didapat 169 dikurang 25. Dapatlah akar dari 144. Nih. Anda kelihatan, nak ya. 144 ada. Berarti kalau ada mirip-mirip kita hampir mendekati kebenaran. Akar 114 berapa? 12. Maka udah didapat panjang AB 12.
Nah, ini panjang dari sini ke sini 12. Ya, sehingga karena udah didapat panjang AB 12, maka kita udah bisa cari nih luas perseginya. Berapa luas perseginya? Rumus persegi, luas persegi adalah yang si S kuadrat. Maka 12 dikali 12. Didapatlah 144. Ya, udah dapat persegi, ngapain lagi kita nak? Udah dapat persegi, kita cari lagi luas lingkaran yang ini. Ini udah dapat ya, ini 144 dikurang. Nah ini luas lingkaran yang kecil. Apa rumus luas lingkaran nak? Rumus luas lingkaran Pak Mulia adalah pi R kuadrat. Rumus lingkaran yang A, kita bilanglah ini yang A ya. Nah, kita hapuslah dulu coretan yang lain biar nggak pusing. Berarti yang A, apa rumusnya? Pi R-nya 3, 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2, 9 pi yang A. Yang B, mana si B tadi kita misalkan nih yang setengah ya. Luas lingkaran B. Berarti pi R kuadrat. Berarti pi yang B tadi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5. 5 kuadrat. Yang B didapat. Berapa yang B? 5 pangkat 2, 25 pi. Karena yang B tadi ada setengah, maka ini kita kali setengah. Berapa? 25 bagi 2, 12,5 pi. Nah ya. Dah, lanjut. Yang C. Yang C seperempat lingkaran. Berarti seperempat dikali pi RC kuadrat. Berarti seperempat dikali pi dikali berapa tadi jari-jarinya 8 kuadrat. Maka didapat berapa nih nak? Rata-rata udah jawab A ya. Oke, 8 kali 8, 64. 64 dibagi 4 dapatnya 16. Maka didapat lingkaran yang C 16 pi. Dah. Apakah udah selesai? Belum. Belum selesai perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Lanjut lagi, masukkan kemari, nah ya, nah masukkan ke sini semuanya nih. Oke, ini yang udah kita coret tadi berarti 144 dikurang, nah luas lingkaran yang kecil tadi kita dapat berapa? Ayo 9 pi ya, buka kurung ini 9 pi, lalu yang setengah tadi ada 12,5 pi tambah 12,5 pi, lalu apalagi yang terakhir itu ada 16 pi. Nah, ini dia 16 pi. Maka didapat 144 dikurang. Nah, 9 ditambah 12,5 ditambah 16. Dapatlah 37,5 pi. Nah, ayo, apa jawabannya? Sudah kelihatan jawabannya apa? Ayo. Ternyata jawabannya adalah 144 kurang 37,5 pi. Nah ya, jawabannya C. C lah nah. Nah, 144 kurang 7,5 pi. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 7? Iya, C ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba cara lain kalau seandainya cara ini terlalu sulit. Ya. Jadi sebenarnya cara lain adalah kita bisa menggunakan kelemahan si pembuat soal. Ya, jadi nanti ada cara namanya kelemahan si pembuat soal. Apa itu kelemahan si pembuat soal? Biasanya soal ini berlaku untuk soal pilihan ganda dan jika ada kunci jawaban. Nah, ajari cara mudahnya ini dia. Coba lihat nak ya. Jika ada angka itu 5, ya diketahui jari-jarinya ada yang 3, ada yang jari-jarinya 5, ada yang jari-jarinya 8. Tapi yang 3 ini lingkarannya penuh, yang ini lingkarannya setengah, ya setengah, yang ini lingkarannya 1/4. Sebenarnya triknya di sini, nah. 5 dibagi 2. Nah, akan menghasilkan berapa? 0,5, betul nggak? 2,5. Maka kita tinggal lihat yang ujungnya 0,5. Maka yang bukan ujungnya 0,5 buang.
Nah, gitu ya. Udah. Lalu kita tinggal lihat ini dan ini sama nih. Ini kan sama nih, nak. Maka kita tinggal lihat ujungnya. Nah, ini kan ini yang sebelah kanan ini adalah luas daripada lingkarannya. Kalau kita perhatikan di gambar, sangat jelas, nah. Jumlah lingkarannya itu besar kali. Hampir sama dengan yang diarsir. Nggak mungkin jawabannya 5, karena kalau kita ambil aja yang ini aja udah lebih, betul? Iya, maka jawabannya mungkin adalah C. Nah, cara itu lebih efektif, nah, daripada cara yang begitu panjang, karena waktunya sangat singkat nanti ya. Jadi boleh kita menggunakan yang namanya kelemahan pembuat soal. Jadi yang pertama, Pak mulai ulang nih, Pak mulai ulang ya. Yang pertama lihat nih ya. Yang pertama, karena di angka-angkanya tadi ada yang, nah ini lingkarannya penuh 3 pastinya. Ini setengah tapi jari-jarinya 5. Udah pasti kalau setengah akan menghasilkan ujungnya 0,5. Yang ujungnya 0,5 cuma 2. Yang ini buang. Lalu kita tinggal lihat. Nah, tinggal lihat luas pada lingkarannya. Kalau yang A, luas lingkarannya 5, pi. Sedangkan luas perseginya 144. Masa lingkaran gini banyaknya cuma 5? Kan lebih dari setengah. Gitu ya. Pastinya lebih dari setengah tuh 37 kali pi. Pi ini kan 3 koma. Ya 30 kali 3 90-an. Berarti lebih dekat yang C gitu ya. Jadi itu namanya cara logika kelemahan si pembuat soal atau logika berpikir. Nah, rata-rata yang pemenang-pemenang tahun lalu seperti Arif yang kemarin juara masuk ke nasional, nah logika seperti ini yang Pak Muli ajarkan, kembangkan sehingga dia bisa mengambil nilai untuk masuk ke nasional. Nah, oke, sudah selesai untuk soal nomor 7. Masih sanggupkah untuk melanjutkan? Kalau tidak, Pak ngomongnya pelan-pelan. Oh, kencang kali Pak Mulya ngomongnya. Oke, oke. Ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat, Pak Mulya pelankan. Nah, kalau nggak ada, kita coba soal lain. Kita masih ada berapa menit lagi nih? Setengah jam lagi. Oke, kita coba soal yang lain ya. Kita ambil soal lain. Tidak ada pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oke, nah, kita coba soal geometri juga, karena itu babnya geometri ya. Ada nggak soal di sini, soal yang gambar? Nah, kita coba nih. Oke, Pak Mulya baru ingat ya. Ada prediksi yang mengatakan ada soal kayak gini, nak. Rehan, kepalanya sudah berasap, Rehan. Oke. Sabar, Rehan ya, sedikit lagi, Rehan. Oke, nak. Ada soal yang soalnya itu bentuknya seperti ini. Ya, soalnya. Nah, ya, oke. Nah, ini kota A, ya. Ini kota B, ini kota C, A, B, C, ini kota D, ini kota E, ini kota F. Nah, jadi ada soal, nah. Soalnya tuh unik. Si Budi itu sedang berada di kota F. Nah, ini ya. Ada berapa banyak cara? Ya, ada berapa banyak cara jalan Budi mau ke kota B? Nah, ini ada keluar ya. Nah, ini soal 2023 ya, dari teman-teman kalian yang juara 1 Banda Aceh. Nah, dia ingat soal kemarin, jadi ada gambaran soal dan prediksi Pak Mulya untuk provinsi nanti pasti akan ada yang kayak gini juga. Tapi jadi Pak Mulya kasih tahu nih caranya. Nah nih, kenapa dicoret nih -10?
-10 Banda Aceh. Harus kita hapus dulu. Beli rinso dulu Pak Mulia sebentar ya. Nah, oke, lanjut. Berapa banyak cara si Budi dari kota F mau ke kota B? Ayo, ada berapa banyak cara? Hah? Nggak ada opsi jawaban, nak. Ya. Oke, berapa banyak cara? Ya, kita coba ya. Ada yang mau coba atau langsung kita jawab? Ini kayaknya udah pada lelah ya. Nah, ini si Budi di sini. Mau ke B. Ada berapa banyak cara? Dia mau ke B. Ya, kita hitung ya. Caranya gini. Buat aja satu-satu. Pertama nih. 1. Oke. Ya. Lalu ada lagi? Tuh dari samping sini. Oke, udah ada 2. Ya. Kita buat inilah. Kita buat kayak pilih Pak Kecil di desa masing-masing. Ya kan? Nah, kayak gini ya. Lalu mana lagi? Oh, arah atas. Nah, lurus. 3. Mana lagi, nak? Oh, ada yang mau caranya kemari dulu ke bawah, lalu ke samping. 4. Ada lagi yang lalu kemari ke bawah lurus. Nah, 5. Ada berapa jadi? 1, 2, 3, 4, ada 5 cara. Nah, ada lagi. Oke, Rehan. Gimana, Rehan? Ada 5 ya ternyata. Nah, oke, Pak Mulya ulang. Bagi ya kalau Pak Mulya kecepatan. Ya, Pak Mulya ulang sedikit. Iya, ada 5 cara, nak ya. Jadi caranya tadi mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kenapa suaranya pelan kali ya? Kamu ada teriak-teriak di sini. Dikira tetangga kamu ada kayak orang kerasukan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang lain lagi, model seperti ini. Ada kota A, ada kota B, dan ada kota C. Ya, jalan dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan. Sedangkan jalan dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Maka berapa banyak jalan yang bisa kita lalui jika dari A mau ke C? Nah, yuk, ini gimana? Jadi Budi berada di titik A, dia mau ke C. Ini ada keluar ya. Gimana? Berapa cara? Cara normalnya ngitung kayak tadi, nak. Cara triknya nanti Pak Mulya kasih tahu. Pertama yang atas 1. Di sini ada cara pertama 1. Dia bisa ke jalan A, dia bisa jalan B, dia bisa jalan C. Ya, berarti ada 3 cara. Cara yang kedua jalan dari sini. Ini 1 bisa A, B, C, maka ada 3 lagi. Berarti total 6 cara. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya ya ditanya lagi, nak, itu adalah berapa banyak cara jika Budi berjalan dari A ke C lalu balik lagi ke A, tapi tidak melalui jalan yang sama. Nah, itu gimana? Budi dari A ke B ke C, balik lagi ke A, tapi tidak melalui jalan yang sama. Nah, itu gimana? Maka itu seperti menggunakan peluang. Cara cepatnya tadi kan tinggal dikalikan jumlah jalannya aja, nak. Maksudnya, Pak, ya karena di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 3, maka trik cepatnya 2 kali 3, 6, gitu ya. Jadi kalau misalnya balik lagi nggak boleh menggunakan jalan yang sama, jalan yang pertama tadi ini 3, waktu balik dia nggak boleh menggunakan jalan yang tadi, maka sisa jalan kan tinggal 2. Jalan ini ada 2, nggak boleh gunakan jalan yang tadi, sisa jalan tinggal 1. Maka rumusnya 2 kali 3 kali 2 kali 1. Nih dia. 2 kali 3, 6. 6 kali 2 ada 8 cara. Maka berapakah cara untuk jalan, seorang anak menempuh A, B,
CD. Jika jalan A ke B ada 2, jalan B ke C ada 3, jalan C ke D ada 4. Ya, jadi ada seorang anak jalan dari A ke D balik lagi ke A, tapi nggak boleh melalui jalan yang sama. Ada berapa cara? Oke, silakan dijawab. Nah, A ke B ada 2, B ke C ada 3, C ke D ada 4. Si Budi tadi dari A pergi ke D balik lagi ke A. Berapa cara? Kalau min 7 Aceh Barat menjawab 8. Coba yang lain. Oke, semuanya 8. 8 Pak Mulia. Oke, Jaki 8. Min 15 Benar Maria yang lain. Min 11 juga 8. Ya, 8. 2 ke 3, 6. 6 kali 4, 24. Lebih lah, nak. 24 ke atas jawabannya. Kita bahas. Kita bahas ya. Jadi kan pertama dari A ke D dulu lah sebelum dia balik, nak ya. Jadi triknya ini ada 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Triknya tinggal kali aja nih untuk jalan yang pertama. Berarti 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24, nak. Berarti ada 24 cara. Nah, lalu waktu balik, kan tadi nggak boleh jalan yang sama. Ini jadinya tadi 4 tinggal berapa? Tinggal 3 jalannya. Mana nih warna merah? Kemudian ganti dulu tintanya. Oke. Ini tinggal 3, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Berarti 24 dikali baliknya 3 kali 2 kali 1. Nah, itu dia. Iya, Rehan ya. Rehan menjawab 144. Mari kita lihat apakah benar. 24 kali 3 bernilai 72, lalu dikali 2. Iya, Rehan. Jago Rehan hari ini, nak ya. Semoga Rehan bisa masuk nominasi juga ya. Tapi nih ingat ya, kalian cuma 1 orang loh, nak, yang terpilih. Nah, maka akan dipilih 1 dari yang terbaik. Iya benar, jawabannya adalah 144 cara. Ya, oke. Gimana nih? Udah mual-mual? Udah bosan kali kah untuk belajar hari ini? Hmm, Kalau udah bosan kali bilang, nak, kita tetap lanjut belajar. Ingat, setelah badai pasti datang badai lagi, ya kan? Oke, ada pertanyaan untuk soal model seperti ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal lain. Kita selesai sampai jam 12.30 aja ya. Capek, nak? Capek. Kita percepat 15 menit. Sampai 12.30. 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Di 10 menit terakhir. Ada. Coba tanya-tanya lah. Nggak mesti tentang pelajaran. Cara belajar, cara apa, boleh. Mungkin udah lelah sekali ya. Ada yang ditanya. Pak, mau nanya, Pak. Apa misalnya mau nanya? Ada, kenapa? Nah, ada yang tanya selain tentang pelajaran di 10 menit lagi. Nggak ada. Ini kayaknya yang bilang nggak ada pengen cepat-cepat udah ya. Sama, Pak Uya pengen cepat-cepat udah juga. Nah, tapi kewajiban Pak Uya ngisinya sampai jam 12.45 nih. Oke, nggak ada. Pak kita. Info terbaru apa kira-kira yang ada? Ada, tidak ada? Lanjut, kalau nggak ada lanjut. Mari kita lanjut. Pak nyanyi biar seru. Masya Allah, Pak Mulia nyanyi. Sayang nanti tetangga pada pingsan semua tetangga di rumah Pak Mulia. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal geometri lah ya, karena ini babnya geometri.
Selawat aja Pak, terbakar nanti nak Pak Mulia kalau kalian baca selawat. Astagfirullah ya. Oke, mana nih soal yang belum? Soal ini udah ya. Jumlah-jumlah banyak segitiga udah ya. Nah, sekarang kita coba sebentar Pak Mulia pilih dulu soal mana nih? Deret soal panda, soal PD Cingit ujung, soal aljabar, tes logika. Oke, kita akan mulai dari soal logika berpikir. Nih dia, Pak Mulya lagi buka soalnya. Ya, kita menggunakan logikanya nak ya. Nggak tahu. Nanti di hari H ini, sebentar lagi loading dia. Sampai hari apa Pak Zoom-nya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Masya Allah. Berarti, nah selama itulah kalian akan ngantuk-ngantuk ya. Nah, yuk kita coba soal logika. Soal cerita tadi ya permintaannya ya. Yang mudah aja ya. Oke, yang mudah lah kita pilih. Mana yang mudah di sini? Ini soal paling mudah nih nah. Yang nomor 3 bisa dikerjakan soal nomor 3 kurang dari 10 detik. Ayo. Ini mirip kayak soal nomor 2 tadi. Ada 4 bilangan positif. Soal refreshing lah Pak. Ini kan refreshing nih. Oh enggak refreshing nih. Oke, soal refreshing. Ini kalau udah jam-jam siang banyak permintaan kalian ya. Oke, soal refreshing bolehlah. Soal refreshing kita adalah, nah nih ya, soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor burung sedang berdiri di kabel listrik. Lalu ditembak satu, nak. Ada penembak jitu di sini. Ditembak satu. Jatuh mati ke tanah. Sisa berapa burungnya yang ada di nih kabel listrik tersebut? Oke, silakan dijawab. Soal refreshing. Oke, min 7, 4. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 4. Ada yang 10, ada yang 4. Jawabannya adalah 0. Loh, kok bisa 0 Pak Mulya? Iya, kenapa 0? Kan kalau ditembak satu dot, yang lain kan terbang nak. Ya nggak ada satupun. Iya kan? Iya, betul? Betul. Lanjut lagi soal refreshing lagi. Nah, soal refreshing yang kedua. Lanjut atau udah nih? Lanjut. Yang kayak gini melek semua ya. Oke, soal kedua. Soal kedua ini soal kecerdasan. Ya, biasanya soal ini menentukan tingkat kecerdasan. Menentukan mana nih? Kok macet ya? Soal kedua. Semoga udah pernah dapat. Eh, mana nih? Kok merem nih pulpennya? Ada, nah, oke. Ada seorang ibu-ibu yang sudah hamil tua. Ini anak bayinya udah kebalik nih ya kan? Nah, jadi menaiki kapal selam dengan penumpang 1999. Saat ibu-ibu tadi naik kapal selamnya tenggelam. Pertanyaannya kenapa tenggelam? Silakan dijawab. Wih, ada yang menjawab karena jumlahnya 2, karena ada anak. Ayo, iya Syakira sudah menjawab ya, karena kapal selam. Ya makanya tenggelam. Jadi bukan dari jumlahnya. Oke. Karena ada bayinya. Aduh, Rehan juga kejebak. Karena ada bayinya Rehan yang maka tenggelam ya. Karena kapal selam Rehan. Oke, lanjut. Udah ada habis jam kita. Masih ada. Lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke soal fisika. Ya. Nah,
Ada sebuah kertapi yang melaju ya, sebuah kertapi listrik melaju dengan kecepatan 700 km per jam. Nah, kertapi tersebut tiba-tiba ketika dia sedang melaju dengan sangat cepat, di depannya ada nenek-nenek pada jarak 5 meter. Sebelum menekan tuas remnya, kertapi listrik tersebut ternyata menabrak nenek tersebut. Pertanyaannya, berapakah tinggi asap kereta api listrik tersebut? Nah, yang ditanya tinggi asapnya. Nah, ayo ada yang bisa jawab. Oh, mantap sekali. Syakira mematahkan sebelum yang lain ketipu, ya kan? Karena kertapi listrik. Iya, betul. Karena kertapi listrik nggak ada asapnya. Wah, harus yang level lebih susah lagi nih, ya kan? Oke, soal berikutnya. Kata Presiden Jokowi, bumi itu bulat. Nah, tapi terbuat dari, oke, terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Ayo, ada yang bisa jawab. Terbuat dari tidak ada asapnya. Ada yang menjawab batu. Ada lagi yang lain. Masya Allah, gas. Ayo, tanah. Jawabannya adalah terbuat kalau enggak dari ubi, nah ya, atau dari pulut, atau dari ketan. Ini dia jawabannya. Loh, pasti bingung. Coba nanti dengar recordnya. Kata Presiden Jokowi, bumi ini bulat. Tape terbuat dari tape. Nah, tape. Bukan tapi, tape. Ah, jadi, tape terbuat dari, iya, ubi. Oh, nggak ketan, betul kan? Pulut. Ya. Oke, ada lagi. Udah selesai. Udah selesai nih. Udah jam setengah satu. Yang buat Allah mana kita tahu. Tape, nak. Tape, bukan bukan bumi. Nah, tape yang ditanya. Ya. Oke, masih ada juga yang mengantuk. Semoga bisa tidur dengan tenang. Ya. Oke, kita padai sampai di sini. Sudah lelah sekali sepertinya. Ada pertanyaan. Besok kita mulai lagi dari setengah 9. Ada? Nggak ada ya? Oke, jika nggak ada, kamu akhiri sampai di sini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, nak. Ini Pak Mulya record dulu, jadi memang mau ini ya, lift sudah bisa.